Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah. Sahabat jiwa semua, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersua kembali masih membahas tentang hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya, yang dimana jikalau kita renungkan akan hakikat kebahagiaan, kita cenderung mendapatkan kebahagiaan yang sangat instan itu ya dengan cara kita memakan makanan yang benar-benar kita sukai, apakah entah itu bakso beranak, apakah itu makanan-makanan lain lah ya yang kita sukai, atau kita pergi ke suatu tempat yang indah dan lain sebagainya. Itu cara cepat untuk mendatangkan sebuah vibes rasa bahagia yang instan. Tetapi apakah itu merupakan sebuah hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya? Apakah itu suatu nikmat yang benar-benar permanen dalam diri kita? Maka jikalau kita renungkan lebih dalam, ketika kita makan saja, kita makan makanan yang kita suka, entah itu seblak, bakso beranak, nasi padang, ya, makanan-makanan khas Sunda gitu kan, ataupun warteg yang menyajikan berbagai varian rasa yang menggoyang lidah gitu. Nah, ketika kita renungkan, apakah makanan-makanan tadi yang kita anggap memberikan sebuah kenikmatan yang luar biasa itu, ketika mulut kita sakit, ketika gigi kita sakit gitu, yang dimana konon katanya sakit gigi itu lebih menyakitkan daripada sakit hati gitu kan. Nah, ketika kita makan tersebut ya, makanan-makanan yang kita anggap enak, terus gigi kita itu sakit, apakah kita masih merasakan kenikmatan dari makanan yang kita suka, yang kita favoritkan itu? Tidak. Kenapa? Pasti karena kita mengalami sakit gigi, atau mungkin kita sariawan gitu kan. Rujak seenak apapun ketika sariawan, maka ada sebuah kenikmatan yang kita tidak rasakan. Maka pertanyaannya adalah sederhana. Yang memberikan kenikmatan yang sebenarnya itu berarti bukanlah makanan yang kita idam-idamkan, bukanlah makanan yang kita suka, tetapi penopang kebahagiaan atau penopang kenikmatan yang sesungguhnya itu sebenarnya ada dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu mulut kita yang sehat, gigi kita yang tidak sakit, tidak sariawan. Maka penopang kebahagiaan itu sebenarnya ternyata yang intrinsiknya itu, yang terdalamnya itu, yang utamanya itu ternyata kesehatan yang ada dalam diri kita. Ya, wabil khusus kenikmatan yang ada dalam mulut kita. Nah, maka menjadi sebuah paradoks ketika si kaya dengan orang yang hidup slow life, yang hidup dalam kesederhanaan. Mereka orang-orang kaya, ya, saya kaget ketika melihat video, ternyata orang yang istilahnya itu mencoba makan di istilahnya restoran bintang 5, ternyata harga ikannya itu sampai, ya, istilahnya itu bahan bakunya ikan yang familiar tapi diolah sedemikian rupa, karena mungkin harga yang tingginya itu, ya, istilahnya karena tempat yang bergengsi, tempat yang bintang 5 dan lain sebagainya, sehingga harganya sampai mau menembus 3 juta gitu. Bagaimana gitu sekali makan 3 juta habis? Itu satu harga hewan kurban gitu. Baru mendapatkan sebuah rasa kebahagiaan. Tetapi di sisi lain, ya, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang hidup dalam kesederhanaan, Allah berikan sebuah kenikmatan dalam makan itu, sesuatu yang tidak tidak logis untuk dijelaskan. Orang-orang yang istilahnya beraktivitas di sawah gitu kan, makanannya sederhana, sayur asem, sayur sop gitu, ikan asin, sambal, jengkol gitu, dan makanan-makanan sederhana yang lain. Tetapi ternyata secara konsensus, secara
istilahnya itu orang itu mengamini bahwa mereka yang makan di sawah, di pematang sawah, di galengan sawah, setelah mereka beraktivitas nyangkul, nanam padi dan lain sebagainya dari kegiatan di sawah, itu memberikan sebuah sensasi kenikmatan yang sungguh luar biasa. Nah, maka kenikmatan-kenikmatan itu apakah datang dari makanan itu yang menjadi sebuah kenikmatan yang primer? Tidak, ternyata adalah kenikmatan sehat fisik kita. Kenikmatan yang kedua sebagai tanda bukti Allah itu maha kuasa, bukti bahwa Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan yang begitu sempurna. Allah menegaskan dalam firman-Nya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Maka sungguh Allah itu akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kemahakuasaan Allah fil afaqi, di alam semesta yang begitu kompleks, di alam semesta yang begitu luar biasa, wa bi anfusihim, dan dalam diri kalian ada sebuah tanda kekuasaan Allah, ada tanda bukti bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa penciptaan Allah itu sempurna, sehingga jelaslah ya, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelaslah bagi mereka annahul haq, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar tilawah Al-Quran yang memberikan ketenangan hati, yang memberikan kedamaian jiwa, ataupun kita merasakan sensasi syahdu ketika mendengar burung-burung bernyanyi di alam, atau kita mendengar desiran angin ya yang menggoyangkan dedaunan batang-batang pohon, maka vibes di alam itu memberikan sebuah suasana hati yang damai, yang fresh dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kenikmatan yang sesungguhnya itu, yang benar-benar pondasi, yang benar-benar dasar, apakah suara alam yang memberikan nuansa yang berbeda, ataukah suara siulan burung dan lain sebagainya yang di luar diri kita? Maka ternyata indah apapun, semerdu apapun yang kita dengar, ketika pendengaran kita terganggu, maka sungguh kita tidak akan dapat merasakan kemerduan dari segala hal. Kita tidak bisa menikmati hal tersebut. Kenapa? Karena pendengaran kita terganggu. So, yang jadi nikmat yang sesungguhnya itu apakah penglihatan kita, apakah pendengaran kita, atau sesuatu yang di luar diri kita? Omelan istri, omelan pasangan gitu kan. Ketika kita mempunyai sebuah pendengaran yang jelas, itu menjadi sebuah simfoni kehidupan. Tapi bayangkan ketika omelan pasangan kita ataupun rengekan anak kita tidak terdengar karena gangguan pendengaran kita, maka sungguh kita akan mengembalikan pendengaran itu agar berfungsi. Punya uang, pasti punya aset, pasti akan dikeluarkan untuk apa? Untuk mengobati pendengaran kita. Maka kenikmatan yang sesungguhnya maka sungguh ada dalam diri kita sebenarnya. Kesehatan kita, kesehatan lidah kita, kesehatan mulut kita, kesehatan pendengaran kita. Maka berkaitan dengan sonhoreng, yang dimana MUI sudah memberikan fatwa keharamannya, dan terjadi pro dan kontra di masyarakat, dan menurut dokter juga, menurut kalangan dokter juga yang mereka istilahnya itu punya otoritas dalam hal tersebut, yang memberikan sebuah keterangan ya bahwa manusia itu memiliki sebuah batas pendengaran, kekuatan dari sebuah suara jika melebihi kadar batasan tersebut maka akan merusak pendengaran kita. Maka justru agama itu lahir dengan tujuan, agama itu ada dengan maqasidus syariah, dengan tujuan untuk menjaga jiwa, menjaga diri diantaranya. Maka sesuatu yang merusak diri maka diharamkan. Maka seharusnya kita sebagai orang yang awam yang mengikuti saja apa yang dipatwakan oleh ulama, yang dipatwakan oleh alim ulama. Kenapa?
karena mereka punya otoritas dalam hal tersebut. Sama ketika kita sakit, kita datang ke dokter, dan dokter memberikan nasihat ini dan itu, apakah kita akan berontak? Apakah kita akan memprotes? Tidak kan? Kenapa? Karena kita tidak punya otoritas terhadap hal tersebut. Oke, balik lagi ke pembahasan yang dimana kenikmatan yang sesungguhnya dan hal tersebut juga menjadi sebuah petunjuk bahwa Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kesempurnaan penciptaannya itu ada dalam diri kita, ya. Mulut kita, lidah kita, penglihatan kita. Ketika kita bisa melihat pemandangan yang indah, melihat terbitnya sang mentari dari ufuk timur atau tenggelamnya matahari di ufuk barat, melihat pemandangan yang indah, pertanyaannya, sesuatu yang nikmat, sesuatu kenikmatan yang paling utama, apakah karena pemandangannya yang indah, ataukah karena mata kita yang sehat? Kita akan menjawab, ya karena mata kita yang sehat, mata kita yang tidak terganggu. Jangankan kita tidak, istilahnya posisinya kita tidak melihat, ya. Kita memiliki mata minus saja kan udah kayak ada sebuah organ lain dalam tubuh kita gitu kan. Kita harus memakai kacamata ke sana kemari, kalau enggak ya kita jadi nggak maksimal dalam beraktivitas, nggak maksimal dalam bekerja gitu kan. Ketika berpapasan dengan orang kan disangkanya, wih sombong ini, dikasih senyum dia datar-datar aja. Kenapa? Ya karena matanya minus. Itu baru mata minus, bisa melihat tetapi nggak bisa fokus, tapi udah terganggu kan, sudah kekuatan untuk melihatnya itu udah berkurang. Bayangkan jikalau benar-benar penglihatannya gelap, maka sungguh itu menjadi sebuah hal yang musibah yang besar bagi kehidupan kita. Bayangkan kita bangun tidur gitu kan dalam keadaan yang begitu gelap. Nah, kita akan merasakan berharganya penglihatan. Bahkan dalam sebuah hikayah, ada orang yang dia beribadah berpuluh-puluh tahun lamanya, ketika di hari akhir ditimbang amalan-amalannya, dia ternyata dengan amalan-amalan tersebut ya tidak menjamin seseorang bisa masuk surga, karena manusia masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak heran ketika seorang hamba ini bertanya jawab, sedikit protes, kok dengan rahmat Allah, kok enggak dengan amalan-amalanku ya Allah? Justru amalan-amalan engkau yang kau lakukan, ibadah kepadaku berpuluh-puluh tahun lamanya, ketika diukur, dibandingkan, ya di istilahnya itu diukur bobotnya dengan kenikmatan satu mata saja, maka sungguh ibadah yang kau lakukan berpuluh-puluh tahun tidak mampu menembus nikmat satu mata saja. Bayangkan, ini menjadi sebuah pertanda bahwa kenikmatan Allah itu begitu besar. Makanya ketika Allah menyindir hambanya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Itu baru kenikmatan mata yang dibandingkan dengan ibadah-ibadah kita sebenarnya nggak terbayar. Maka Maha benar Allah bahwa amalan-amalan manusia itu nggak bisa sebenarnya itu untuk menembus kenikmatan surga yang begitu besar. Maka amal-amalan yang kita lakukan itu hanya sebagai pelumas agar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan segala nikmat yang Allah berikan, ternyata sedikit sekali di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini menjadi sebuah teguran agar kita menyisihkan waktu untuk merefleksikan diri akan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Ya, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sungguh aku sudah menempatkan kalian di bumi, dan kami sudah menjadikan buat kalian itu ma'aisha, di dalam bumi itu penopang-penopang kehidupan. Ya, qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur ya kepadaku, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka syukur ini menjadi sebuah hal yang langka ternyata yang dilakukan
oleh hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka senantiasa disibukkan dengan sesuatu yang belum mereka miliki dan melupakan apa yang sebenarnya berharga dalam kehidupan kita, dan itu baru kita sadar bahwa Allah sudah memberikan kenikmatan yang luar biasa ketika kenikmatan itu hilang sirna dari kehidupan kita. Kesehatan adalah sebuah mahkota yang begitu berharga yang ada dalam fisik orang-orang yang sehat dilihat oleh orang yang sakit. Jadi orang yang sakit melihat kesehatan itu adalah sebuah mahkota yang berharga yang ada dalam diri orang-orang yang sehat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.